Jadi jika saat kita tidur sebaiknya menggunakan adab, karena pada saat kita tidur kita bisa saja sedang beribadah kepada Allah, dan jika dipanggil Allah kita dalam keadaan husnul khotimah. Dan saya akan menjelaskan tentang adab-adab mau tidur. Yang pertama adalah berwudu agar terhindar dari hadas kecil dan besar dan dalam keadaan suci. Yang kedua, kita dianjurkan menggunakan alas tidur agar kita tidak sakit. Contohnya paru-paru basah. Yang ketiga, pada saat mau tidur kita dianjurkan membaca surah ayat kursi, 3 ayat terakhir surah Al-Baqarah, Al-Ikhlas dan An-Nas dan Al-Mulk. Jika kita membaca ayat-ayat tersebut, jika kita dipanggil Allah dijamin masuk surga. Dan keempat, pastikan kita menghadap kiblat, karena saat beribadah sebaiknya menghadap kiblat. Yang kelima, tidur jangan lebih dari 8 jam. Jika lebih dari 8 jam, misalnya 12 jam, itu kalau dihitung dalam sehari itu 24 jam. Jadi dikurangi 12 jadi setengah. Jika kita meninggal pada umur 60 tahunan atau 70 tahunan, dibagi setengah. Jadi jika 70 tahunan kita meninggal, waktu kita tidur adalah setengah dari 70 tahun, yaitu 35 tahun. 35 tahun kita tidur dan 35 tahun kita bekerja dan melaksanakan kegiatan lain. Ketujuh, kita sebelum tidur membaca doa Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Bismika dengan namamu Allahumma, ya wahai Allah, ahya yang menghidupkanku, wa amut dan mematikanku. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan bab mempersiapkan diri untuk sholat. Sebelum tergelincirnya matahari, kita dianjurkan untuk tidur qailullah. Saat tidur qailullah, kita sebaiknya bangun sebelum tergelincirnya matahari. Dan saat kita sudah bangun, sebaiknya kita segera berwudu dan pergi ke masjid untuk melakukan tahiyatul masjid dan menanti waktu zuhur tiba. Saat waktu zuhur tiba, sebaiknya kita melaksanakan qobliyata zuhri, karena qobliyata zuhri bersifat sunnah muakkad, dan sunnah muakkad adalah sunnah yang sangat dianjurkan. Sunnah qobliyata zuhri berjumlah, salat qobliyata zuhri berjumlah 4 rakaat 2 salam. Dan setelah kita sholat zuhur berjamaah, kita melakukan
ba'diyata zuhri yang berjumlah 2 rakaat. Saat waktu asar tiba, kita melakukan qobliyatul asri dan juga bersifat sunnah muakkad. Barang siapa melakukan sholat seperti sabda Nabi, yaitu rahimallahu abdan shalla arba'an qabla al-asri. Rahimah memberi rahmat Allahu sinten Allah ngabdan ing hamba. Ya, betul. Lanjut. Sholati sinten hamba arba'an 4 rakaat qabla al-asri sebelum asar. Setelah sholat asar, sebaiknya kita melakukan hal-hal yang positif. Wahai manusia, janganlah kamu menjadi orang yang tidak tahu apapun, sedangkan waktumu adalah umurmu adalah laksana permata yang sangat berharga. Sebelum terbenam matahari, sebaiknya kita membaca surat Al-Falaq, An-Nas, dan Asy-Syams. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terbitnya matahari dan tergelincirnya matahari. Terbitnya matahari kira-kira 1 tombak, kita disunahkan untuk sholat 2 rakaat. Sholat tersebut dianjurkan oleh Nabi Muhammad. Sholat ini, lalu habis sholat 2 rakaat tersebut memasuki 1/4 dari siang, kita disunahkan untuk sholat duha. Sholat duha tersebut boleh 2 rakaat, 4 rakaat, atau 8 rakaat. Ya, betul. Habis kedua sholat tersebut, kita memiliki waktu yang banyak, bisa digunakan untuk hal-hal yang positif. Contohnya mencari ilmu yang bermanfaat. Mencari ilmu yang bermanfaat ialah ilmu utawi ilmu An-nafi'u mungkin ya. An-nafi'u kang manfaat ma ing ilmu ya yazidu kang menambahkan min Apa Kang Hafid? Al ilmu nafi'u yazidu bagus itu. Ayo. Mihofika iku hale wedi sira minallahi saking Allah Ta'ala, hale maha luhur saking Allah. Hale maha luhur Allah, Hale maha luhur Allah. Yang kedua, kita bisa mendekatkan diri kepada Allah dan menambah cinta terhadap akhirat dan mengurangi cinta terhadap dunia. Lalu kalau kita tidak bisa mengamalkan itu, kita bisa
sholat juga boleh, zikir. Kalau orang tanpa zikir itu adalah bagaikan kera, karena tidak punya iman. Sampun. Sampun cukup sekian Oke. dari saya. Assalamualaikum Assalam. warahmatullahi wabarakatuh. Lutut. Dan bagi putri itu semua anggota badan kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Setelah itu kita berdiri menghadap kiblat dengan kaki yang lurus dan